Hai, salam saja di sini kita ada video baru buat kalian. Bukan rahasia lagi sih kalau negara Tiongkok tuh bisa dibilang sebagai negara yang maju. Contohnya aja, sekarang Tiongkok mau nyiptain matahari, ngeprint rumah pakai alat, bahkan ngebuat teleskop alien guys. Gokil-gokil banget ya. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kami persembahkan beberapa teknologi ciptaan Tiongkok yang paling gak masuk akal. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Matahari. Emang sih, manusia itu dikasih akal berpikir biar bisa makin pinter. Tapi kok kayaknya nih orang kepinteran ya. Akhir-akhir ini, para ilmuwan dari Tiongkok tuh ngedapetin terobosan yang ternyata bisa ngebut matahari buatan, tapi panasnya tuh ngelebihin matahari asli. Bayangin aja guys, kalau panas matahari aja sekarang tuh udah nyampe 15 juta derajat Celcius, matahari buatan itu bakal nyampe 50 juta derajat Celcius loh. Kebayang gak sih panasnya? Mereka tuh bisa ngebuat matahari ini dengan nabrakin dua inti atom yang akhirnya menghasilkan inti baru. Nantinya, inti atom yang baru bisa ngehasilin tenaga listrik buat nge-support satu kota. Keren sih ya teknologinya. Cuma aku takut aja sih dengan panas yang setinggi itu. Apa nggak bakal bahaya ya kalau teknologinya sampai kenapa-kenapa? Pabrik pengolah limbah. Ini nih yang aku suka. Teknologi ramah lingkungan yang bisa nyelamatin bumi dari pencemaran. Pabrik ini lagi dibangun guys di pinggiran kota Shenzhen, Tiongkok. Kabarnya ini pabrik bakal nanganin 5.000 ton limbah per hari dengan cara yang simpel dan bersih. Yang paling canggih sih ya, pabriknya tuh bisa ngubah sampah dan limbah jadi energi listrik lewat pembakaran guys. Lingkungan bersih, krisis energi juga bisa teratasi. Beuh, cakep deh. Teknologi ini juga diusahakan bisa ngehandle sekitar sepertiga limbah milik penduduk Shenzhen. Katanya sih dengan populasi sebanyak 20 juta, ada sekitar 15.000 ton sampah yang dihasilkan per harinya. Parah banget kan? Jadi pabrik limbah kayak gini emang udah seharusnya ada sih ya. Selain itu, Tiongkok berharap semoga aja pabrik pengolah limbahnya bisa dibangun sama semua negara. Kalau udah banyak yang bikin kan, pasti bisa ngurangin pencemaran lingkungan dan juga global warming ya guys. Ngeprint rumah. Udah bukan rahasia lagi sih, harga rumah sekarang tuh makin mahal aja tiap tahunnya. Mau tinggal di apartemen, duitnya nggak cukup. Tapi tenang aja guys, gue ada solusinya nih. Sebuah perusahaan bernama Winsan Decoration lagi ngembangin rumah yang bisa dicetak pakai printer 3D. Mereka bilang sih buat ngebangun rumah sebesar 150 meter persegi, kalian cuma butuh biaya sekitar 69 jutaan doang. Murah banget kan? Ya jelas murah lah. Lu bayangin aja deh, bahan bangunannya cuma butuh semen doang. Terus kalau semennya udah berubah jadi cetakan, tinggal dirakit aja deh. Kalau segampang ini malah jadi lebih hemat kan? Gak perlu tukang, gak usah pakai alat, tinggal cetak terus jadi deh. Nah, kalau buat bahannya nih, mereka tuh pakai material semen khusus yang cepet kering biar waktu pembuatannya tuh nggak lama juga. Katanya sih cuma butuh 10 hari doang guys buat ngebangun satu rumah. Wah, udah murah, cepet, desainnya juga nggak jelek lagi. Tinggal sesuaiin aja sama apa yang lu pengen. Kan lumayan banget tuh buat milenial nggak perlu nyicil rumah sampai palanya botak. CCTV masa depan. Zaman sekarang mah radar tuh jadi teknologi zaman baheula guys. Soalnya Tiongkok tuh udah berhasil bikin teknologi yang lebih canggih daripada radar. Kalau lo ingat adegan Batman Dark Knight pas lagi nge-track si Joker, kira-kira ya kayak gitu deh. Cuma bukannya pakai signal HP, teknologi yang dimaksud tuh gunain cahaya guys, namanya lidar. Jadi nih ya, lidar tuh sebenarnya udah ada dari beberapa dekade yang lalu. Tapi lewat kepintaran para ilmuwan Tiongkok, mereka bisa gabungin lidar dengan CCTV juga loh. Lewat 3D dan juga laser scanning, kamera lidar tuh bisa memindai gerakan seseorang atau suatu benda dari jarak 45 km loh. Pasti nggak kebayangkan kenapa bisa kayak gitu. Tapi percaya aja guys, kamera ini emang udah dites kok. Soalnya pemerintah Tiongkok pernah naruh CCTV lidar di gedung 20 lantai. Pas dia pakai buat nge-scan kota lagi berkabut, ternyata orang-orang di sana tuh bisa kelihatan lebih jelas loh. Teknologinya fix canggih banget sih ini mah. Pembaca gelombang otak. Urusan bikin teknologi yang muktahir ya, Tiongkok lah jagonya. Soalnya ada perusahaan Brainco yang lagi ngembangin teknologi untuk para pelajar guys. Harapan mereka dengan teknologi Brainwave ini, pelajar yang make bisa makin fokus pas belajar di kelas. Alasannya ya, gara-gara bando Brainwave buatan mereka bisa ngedeteksi gelombang otak. Jadinya, para guru bisa tuh buat ngeliat kapasitas murid mereka pas lagi belajar. Nanti di dalam scannernya bakal kelihatan ada gelombang gamma dan juga beta.
Ya, kalau grafiknya tinggi sih berarti muridnya lagi fokus banget ya. Tapi kalau enggak, mungkin si guru bisa ngasih perhatian lebih ke muridnya. Kan jadi bisa lebih improve nantinya. Nah, gimana? Penting nggak tuh buat dipakai di Indo? Kalau beneran dipakai mah, yang ada murid-murid 5 watt bakal gampang ketahuan tidur. Taksi drone. Semenjak tahun 2016, perusahaan Cina bernama Yihang ternyata ngembangin drone yang bisa ada penumpangnya guys. Ya baru cuma ada di Tiongkok doang sih, tapi bakal dikembangin buat dunia internasional juga kok. Drone yang dikasih nama Drone 184 ini bukan sembarangan drone biasa ya guys. Selain bisa ngebawa satu penumpang, drone-nya bisa terbang dengan kecepatan 100 km per jam loh. Kedengarannya emang keren sih, tapi menurut aku drone ini tetap masih ada kurangnya. Udah cuma bisa ngangkut satu orang doang, maksimal 100 kg pula. Terus ya, drone-nya cuma bisa dipakai terbang selama 23 menit aja guys. Padahal nantinya drone ini berfungsi buat ngelewatin kemacetan, ngangkut pasien ke rumah sakit, bahkan sampai buat bisnis taksi segala. Lah gimana ceritanya tuh? Lagian diumumin udah dari tahun 2016, tapi masa sampai tahun ini belum keluar-keluar juga? Jadi nggak sih dibuat? Teleskop alien. Perkenalin nih, teleskop terbesar di dunia dari Tiongkok yang bernama FAST. Tujuan Tiongkok membangun teleskop FAST tuh ya supaya mereka bisa belajar tentang black hole dan bahkan keberadaan alien loh guys. Dikabarkan kalau teleskop ini tuh pernah berhasil ngedeteksi berbagai sinyal aneh dari antariksa guys. Hal itu kebukti pas mereka nangkap gelombang radio kuat yang dikenal sebagai phase radio burst atau ledakan radio cepat. Sebenarnya nih ya, phase itu udah jalan dari tahun 2016 dan tetap beroperasi sampai sekarang. Ukuran dari teleskopnya pun gak main-main guys. Tiongkok membentuk alat ini dengan diameter 500 meter yang setara dengan 30 lapangan bola. Gila kan? Bahkan teleskop ini udah ngalahin Observatorium Arecibo di Puerto Rico yang diameternya cuma sepanjang 305 meter. Dari dulu sih gue berharap alat-alat penangkap sinyal kayak begini tuh bisa ngebuktiin keberadaan makhluk luar angkasa guys. Soalnya gue gregetan banget sih sama alien. Ya semoga next time teleskop ini dapet hasil lebih mantep deh ya. Cahaya di langit Tiongkok. Tadi ada matahari buatan. Ternyata Tiongkok juga kepengen bikin bulan buatan loh guys. Kedengarannya sih rencananya mereka aneh banget ya. Tapi kalau pas tahu alasannya ternyata make sense juga kok. Jadi pemerintah Chengdu Tiongkok lagi nyari cara buat ngurangin penggunaan energi yang disebabin oleh lampu jalanan. Selain itu, biaya yang dipakai buat penerangan jalanan di sana emang gede banget dan lumayan nguras anggaran pemerintahan guys. Cuma setelah muter otak, mereka ada solusi dengan ngebuat satelit yang bisa nyinarin jalanan Chengdu. Nantinya satelit ini bakal bisa mancarin cahaya yang dipantulin dari sinar matahari. Kayaknya sih ya, satelit tadi tuh bakal ditaruh 500 km di luar bumi. Kalau kata pemerintah Tiongkok, sinarnya bakal 3 kali lebih terang daripada bulan biasa. Pas sudah jadi, sinar itu bakal ngebikin kesan kalau malam hari di sana berasa kayak di antara jam 6 sore atau jam 7 malam. Terus, cangkupan sinar satelitnya juga bakalan lumayan luas guys. Ya, kalau dihitung-hitung bisa sampai 80 km guys. Itu mah hampir seluruh Jaksel bisa kena sinarnya ya. Cuma gimana tuh efeknya? Bakal ngeganggu pola tidur makhluk hidup atau enggak ya? Tapi gue harap semoga bisa sukses deh ya. Kan kalau sukses, pemakaian energi jadi berkurang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.